Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nismayanti dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UPBJJ Batam, Kepulauan Riau, Universitas Terbuka. Baiklah, kali ini saya akan melakukan tugas praktik yang kedua dari mata kuliah Jaringan Komputer. Tugas praktik yang diberikan ialah melakukan perintah-perintah dasar dengan menggunakan command prompt atau biasa kita sebut dengan CMD. Di sini kami diberikan 20 perintah dasar yang akan kami eksekusi atau implikasikan ke dalam command prompt. Command prompt adalah Command Line Interface atau CLI yang dimiliki oleh Microsoft Windows. Istilah command prompt atau disingkat dengan CMD ini merupakan suatu perintah DOS yang ada pada sistem operasi Windows. Pertama saya akan mengeksekusikan langkah yang pertama, yaitu CD atau change directory. CD ini digunakan untuk berpindah direktori di dalam command prompt, berguna untuk navigasi file dan folder dalam sistem file. Sebagai langkah yang pertama, saya akan membuka aplikasi command prompt-nya. Nah, ini adalah tampilan awalnya. Saya akan berpindah direktori ke dokumen. Sekarang direktorinya sudah berpindah ke dokumen. Untuk mengembalikannya kita bisa gunakan perintah yang sama, yaitu CD dengan ini. Sekarang sudah kembali ke direktori yang awal. Next ialah CLS atau clean screen. Clean screen ini merupakan perintah membersihkan tampilan layar CMD, menghapus semua teks atau output sebelumnya. Tidak menghapus data, hanya membersihkan tampilan visualnya. Kita coba eksekusi. Pertama, kita buat CLS. Kali ini mungkin saya akan banyak menggunakan CLS ini. Dia kembali seperti ini, dan teks yang di awal tadi sudah dihapus dari tampilan. Next, yang kedua adalah CLS kurung tanda tanya. Ini menampilkan file bantuan untuk perintah CLS, memberitahu bahwa CLS membersihkan layar. Ini adalah file yang bantuan dasar. Perintah yang lebih kompleks akan memiliki file bantuan yang lebih mendalam. Baiklah, saya akan coba CLS garis miring ini adalah tampilan dari perintah yang dilakukan. Selanjutnya itu ada dir, ini garis miring tanda tanya. Ini menunjukkan file bantuan untuk perintah direktori memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya yang ditampilkan. Nah, sedangkan perintah dir sendiri digunakan untuk menampilkan isi folder termasuk file dan subfoldernya. Pertama saya akan coba dir perintah ini. Nah, ini adalah hasil dari perintah tersebut.
Itu adalah hasilnya, udah saya hapus. Next, nah seperti ini ya tadi. Selanjutnya yaitu perintah ipconfig atau ipconfig. Ini digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmask, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer. Sekarang kita coba. Ini adalah hasilnya. Ini yang ini disconnect, sedangkan yang ini ada. Selain itu saya menggunakan wifi. Ini dia. Oke. Next, perintah selanjutnya ialah ipconfig all. Perintah ini memberikan informasi hampir sama dengan perintah ipconfig default yang tadi, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan WINS maupun MAC address yang digunakan. Kita coba. Yang ini bisa kita clean screen. ipconfig miring all. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi perintah ini lebih lengkap ketimbang yang sebelumnya. Ini ada nama yang desktop yang saya gunakan. Terus ada wifi yang saya gunakan juga. Nah, ini wireless LAN adapter wifi. Ini dia. Oke. Next. Yang ketujuh adalah ipconfig tanda tanya. Perintah ini akan menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah ipconfig. Perintah ini semacam kamus yang memberikan panduan penggunaan jenis-jenis dari ipconfig. Selain itu, kita juga diberikan contoh-contoh dari penggunaannya. Kita coba. Ini kita bisa clean screen. ipconfig. Nah, bagian sini banyak opsi yang kita bisa lakukan. Ini ada all, release 6, renew 6, flush DNS, register DNS, display, show class, set class, dan masih. Ini adalah panduan seperti dari pengertiannya, panduan penggunaan jenis-jenis dari ipconfig. Lanjut, yaitu ipconfig release. Perintah ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer akan menjadi kosong. Ketika dijalankan, koneksi akan dinonaktifkan, kemudian diaktifkan kembali, tapi komputer tidak mendapat konfigurasi IP address dari DHCP server. Nah, kali ini saya tidak menggunakan perintah ini, saya tidak menjalankan perintah ini karena saya sedang menggunakan koneksi jaringan dan juga record dengan OBS. Jadi jika saya menggunakan perintah ini, maka koneksinya akan dinonaktifkan. Kemungkinan bisa jadi bakalan ada masalah saat saya melakukan record di OBS. Mungkin seperti ini bisa menjadi panduan. Ini gambaran kalau kita menggunakan ipconfig release. Ini kayak gini penulisannya, dan ini bisa menjadi gambarannya untuk hasil dari ipconfig release ini. Ini gambaran
gambaran yang bisa saya berikan. Lanjut yang ipconfig renew. Perintah ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik, hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP. Ini juga tidak saya eksekusi, tidak saya implikasikan, karena ini adalah perintah lanjutan dari ipconfig release. Jadi ini adalah gambaran dari perintah ipconfig renew. Saya akan lanjut ke nomor 10, yaitu ipconfig display DNS. Perintah ini digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS termasuk localhost koneksi. Saya akan coba. Oke. Saya bersihkan dulu clean screen. Oke. ipconfig display DNS. Nah, ini adalah hasilnya, hasil dari perintah ipconfig display DNS-nya. Ini ada banyak yang dimunculkannya. Next, yaitu yang ke-11, ipconfig flush DNS. Perintah ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS cache. Jadi ini bisa dibilang adalah lanjutan dari perintah yang ipconfig display DNS. Jadi saya akan coba ipconfig flush DNS. Jadi DNS-nya sudah cache yang di DNS-nya sudah dihapus. Ini adalah hasilnya. Jadi lanjut ke nomor 11. Nomor 11, ipconfig register DNS. Perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Kita coba. Karena saya clean screen dulu. Oke, ipconfig register DNS. Ini adalah hasil dari perintah ipconfig register DNS. Oke, next, ping. Ping digunakan untuk mengirim ICMP echo request ke alamat IP atau domain untuk mengetahui apakah alamat tersebut bisa dijangkau. Fungsi ping harus diikuti dengan alamat tujuan. Itu merupakan salah satu catatannya. Jadi saya akan coba menggunakan ping google.com. Oke. Ping google.com. Nah, ini adalah hasilnya. Dia menampilkan domain alamat yang bisa dijangkau. Kan di sini. Nah, ping ini bisa bervariasi. Alamat tujuannya juga bisa kita gunakan dengan IP address. WiFi yang kita gunakan juga bisa, tapi kali ini saya menggunakan Google saja. Nah,
Sekarang saya lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu network statistik. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Pada prinsipnya, Netstat sama dengan Task Manager. Jika Task Manager menampilkan proses dan aplikasi yang sedang berjalan, sedangkan Netstat menampilkan layanan informasi jaringan yang sedang dipakai beserta dengan informasi lainnya, seperti IP dan portnya. Saya akan coba. Saya clean screen dulu, kemudian Netstat. Di bagian Netstat ini ada empat keterangan, yaitu ada proto, local address, foreign address, sama state. Sama. Dan ini kita harus menunggu sampai semuanya keluar. Setelah menunggu, saya akan menjelaskan yang keempat ini, yaitu proto. Proto kolom yang menunjukkan jenis protokol yang dipakai, bisa TCP atau UDP. Sedangkan local address-nya, kolom ini menjelaskan alamat dan nomor port yang ada di komputer yang mana saat itu sedang aktif melakukan koneksi. Sedangkan foreign address, kolom ini menunjukkan koneksi yang dituju oleh local address beserta nomor portnya. Sedangkan state, kolom ini menunjukkan status dari koneksi yang sedang terjadi. Selain itu, di bagian state ini ada beberapa keterangan juga, yaitu ada listening, scene send, scene receive, stabilizer, time wait. Ini adalah proto yang saya maksud, yang menggunakan TCP. Sedangkan local address-nya ini, foreign address-nya ini. Nah, ini sudah keluar semua. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ada 14 dari hasil dari perintah Netstat. Next, langkah selanjutnya ialah menggunakan perintah tracer. Perintah ini digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Ini dilakukan dengan mengirim pesan Internet Control Message Protocol atau ICMP echo request ke tujuan dengan nilai time to live yang semakin meningkat. Jadi saya akan coba. Sebagai catatan, tracer ini juga harus menggunakan seperti alamatnya. Kali ini saya akan tetap menggunakan google.com. Ini juga kita harus menunggu sampai semuanya keluar. Selagi menunggu, saya akan membacakan kegunaan dari tracer ini. Yaitu yang pertama, dengan tracer ini bisa mendapatkan nama ISP dari perangkat yang digunakan untuk online. Biasanya informasi mengenai ISP ini akan muncul di baris coding ketiga atau keempat. Namun, jika tidak terdapat di kedua baris ini, maka bisa mencarinya di domain pertama. Terus,
kita bisa melihat semua router atau jalur yang telah dilalui untuk bila terhubung ke jaringan internet yang terputus. Biasa terlihat dari jumlah baris kode yang muncul. Jika ada 13 baris, maka artinya ada 13 jalur yang dilewati oleh perangkat. Yang ketiga, mendapatkan informasi mengenai nilai latensi, yakni besaran angka yang menunjukkan besar kecilnya masalah yang menyebabkan terputusnya jaringan internet. Keempat, mengetahui dengan pasti titik mana yang menjadi pusat terputusnya koneksi internet dan bisa fokus ke titik tersebut saat melakukan perbaikan jaringan. Membantu memberi informasi mengenai kualitas jaringan sehingga tracer route ini bisa menjadi alat untuk menganalisis kekuatan jaringan yang digunakan. Jadi, tracer ini sangat berguna bagi kita yang ingin mencari tahu masalah jaringan kita ada di mana. Dengan melakukan tracer ini, kita bisa mendapatkan informasi mengenai lokasi routernya, tipe dan kapasitas interface, tipe dan fungsi router serta batas-batas network yang dilalui berdasarkan DNS interface yang dilalui. Nah, ini masih menunggu sampai semuanya keluar. Elastic hours, they expand and shrink. Memories blur faster than you think. One moment's forever, the next just a blink. In this elastic time, we sink or swim. So hold on tight to now, 'cause time will wait for you. This elastic flow, each second's precious true. Oke, ini tracernya sudah komplit. Ini hasil dari tracer di comment prompt saya melalui google.com. Oke, perintah selanjutnya yaitu ping. Perintah ini digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Ping mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan tracer. Saya akan coba. Ini juga akan sedikit lama. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Instead, I got you skinny dipping deep inside my head. Listen the way you touch me. I don't know much about love, but I keep on checking my phone to see when you're home or when you want me to pull up. But one and the same, you got me caught in the days. I love it when you say my name real slow. All my love is yours. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Instead, I got you skinny dipping deep inside my head. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Said I got you skinny dipping deep inside my head, inside my head. Every time you move, you're looking like you're dancing. I think that you could have it. Everything you do, I wanna do it with you. Don't ever wanna miss you. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Instead, I got you skinny dipping deep inside my head. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Said I got you skinny dipping
perintah petpingnya perintah petpingnya sudah selesai, dan ini adalah hasil dari petping, yaitu kombinasi dari ping dan juga treasure. Oke, langkah selanjutnya yaitu perintah NSLOOKUP. NSLOOKUP adalah tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai, dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Saya akan coba NSLOOKUP google.com. Baiklah, ini saya video saya NSLOOKUP google.com. Nih, ini adalah hasilnya untuk NSLOOKUP, yang mana tadi pengertiannya NSLOOKUP ini yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai yang digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Nih. Oke, next saya akan lanjut ke Nets. Perintah ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh Nets, seperti mengonfigurasi pengaturan jaringan seperti IP address, subnet mask, default gateway, DNS, WINS, firewall, dan banyak hal lainnya. Contohnya, menampilkan semua profil. Contoh yang saya ambil yaitu menampilkan semua profil WiFi yang tersimpan dengan menggunakan net dengan menuliskan ini Nets One Show Profile. Saya akan coba. Oke, sama Nets One Show Profile. Oke, nah ini menunjukkan WiFi yang pernah saya pakai di laptop ini. Ini menampilkan semua profil WiFi yang tersimpan yaitu ini hasilnya: Glory Computer, Optiregar, TBS Group 5G, Realme, Oppo, CWC, CMCC, Daffodil, CW2G, Bengkulu, Andi Family, Sania. Ini hasilnya untuk perintah net. Selanjutnya, sebelum lanjut, ada berbagai kegunaan yang bisa digunakan menggunakan perintah net ini, yaitu bisa mengubah IP address dengan mengetikkan net interface IP set address name. Untuk menambah IP yaitu dengan menggunakan ini. Untuk menghapus juga bisa, mengubah IP address juga bisa. Lanjut, yaitu route. Perintah route digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Perintah ini biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang punya 2 atau lebih router. Route digunakan untuk menyusun trafik komunikasi host berdasarkan IP dan subnet serta router atau gateway. Berikut merupakan contoh penggunaan route, yaitu route print mendapatkan perintah sewaktu routing table, route add untuk menambahkan perintah routing, route delete menghapus perintah routing. Sekarang saya menggunakan perintah route print. Saya akan coba. Ini adalah hasil dari route print, yaitu yang menunjukkan ini adalah route table seperti yang dijelaskan. Ini mendapatkan
perintah sewaktu routing table. Nah, ini juga sama. Ini dia. Sudah keluar. Nih ada IP route table-nya juga, gateway net mask to destination, interface metric. Ini juga. Next, yang terakhir yaitu net. Ketika mengetikkan perintah net, kita akan melihat opsi seperti tampilan pengguna, sesi mulai dan berhenti. Masing-masing opsi ini dapat membantu kita menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi. Pertama, ada perintah net view, digunakan untuk melihat komputer yang sedang aktif dan terhubung dengan LAN. Apakah mereka beroperasi sebagai grup kerja atau domain. Setiap komputer yang terdaftar diawali dengan garis miring terbalik ganda. Ini menunjukkan UNC atau konvensi penamaan universal. UNC dapat digunakan saat memetakan drive dan menghubungkan ke komputer karena alasan lain. Yang kedua, ada perintah nettime. Perintah ini digunakan untuk menyinkronkan waktu ke komputer lain atau server waktu. Yang ketiga, ada perintah net user untuk menampilkan akun pengguna di komputer. Yang keempat, ada perintah net stop demps. Ini akan menghentikan layanan tema yang mengontrol tema desktop kita. Sekarang saya akan menggunakan perintah net user. Akan saya coba. Nah, ini adalah net usernya. Ada nama saya Nisma dan default akunnya. Ini hasil dari net user. Itu adalah langkah terakhir dari praktek yang saya buat. Setelah, saya akan akhiri dengan clean screen dari semua yang sudah saya buat. Saya akan akhiri dengan clean screen. Setelah sampai sinilah praktik yang saya lakukan. Kalau saya ada salah, saya mohon maaf. Sini saya juga belajar. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.